Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daftar riwayat hidup. Nama lengkap Igmilana Dina. Tempat tanggal lahir Pemalang 28 Mei 1998. Jenis kelamin perempuan. Agama Islam. Pendidikan terakhir S1 Ekonomi Syariah. Alamat Tugu Kelom, Baguhan, Pemalang. Nomor HP 0877 36431262. Pendidikan formal SD Negeri 3 Gabuhan, SMP Negeri 1 Moga, MA Mahatut Tolabah Babakan Babaksiu Tegal, Institut Bakti Negara Tegal. Riwayat organisasi: 1. Teater, 2. Ketua KSN Kasai BDN Tegal, 3. Ketua Komisariat PNI Bakti Negara Tegal, yang terakhir Ketua PC PNI Tegal. Moto dan motivasi: saya perempuan, saya bebas. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan saya bersedia mempertanggungjawabkan apabila terbukti ada ketidakbenaran dalam daftar riwayat hidup ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana min nafsin wahidatin wa batha minha rijalan wa nisaa. Afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil rijali wa nisaa, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Bakti Praja Adiwarna, yang saya hormati seluruh guru dan karyawan SMK Bakti Praja Adiwarna, yang saya hormati teman-teman KKN IBN Tegal, dan yang saya cintai siswa-siswi SMK Bakti Praja Adiwarna. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dalam acara soft skill, leadership, dan public speaking. Salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mendapatkan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, saya izin berdiri ya. Semangat sekali ya, walaupun sudah sore. Oke, saya panggil adik-adik ya. Oke, di sini saya akan sedikit membahas mengenai leadership. Nah, kemudian ada yang tahu nggak perbedaan dari leader dan juga leadership? Ada yang tahu? Kalau tahu, acungkan tangan. Ayo, acungkan tangan. Apa perbedaan dari leader dan juga leadership? Sebelum kita memulai materi selanjutnya, apa leader dan leadership? Apa? Ayo, tadi ada yang bisik-bisik nih. Ayo, gak apa-apa. Apa? Leader itu apa? Pemimpin. Oke, leadership. Kepemimpinan. Oke, jadi leader itu adalah pemimpin. Leader itu adalah orang. Ya. Kalau leadership itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mendorong ke tujuan yang sama. Next, oke. Jadi itulah leadership. Jadi beda ya antara leader dan juga leadership. Kalau leader itu adalah orangnya, ya namanya juga pemimpin. Pemimpin itu kan orang kan, gak mungkin sifat ataupun sikapnya. Tapi kalau leadership itu adalah sifatnya ataupun sikapnya, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi atau mendorong ke tujuan yang sama. Kalau dalam organisasi kita kan pasti punya tujuan yang sama kan. Kalau di dalam organisasi entah itu di pramuka, kemudian di OSIS, di PNR, di Paskibra, ya kan. Namanya juga organisasi, tujuannya pasti
sama. Nggak mungkin kalian misalnya di PMR tapi tujuan kalian nanti beda kayak gitu, kan nggak kan? Nah, kemudian next. Nah, ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada democratic leadership, kemudian ada autocratic leadership dan freelance leadership. Next, Mbak. Nah, kemudian yang pertama ada autocratic atau memaksa. Nah, gaya kepemimpinan ini itu hanya gaya kepemimpinan satu arah. Kenapa? Jadi hanya si pemimpin yang punya wewenang ke pengurus ataupun bawahannya. Misalnya, seorang ketua itu tidak mau dikritik, tidak mau dikasih saran, tapi dia hanya menyuruh. Ya, dia like a boss. Ya, kalau dalam hal pekerjaan dia itu seperti bos seperti itu. Jadi dia tidak mau dikritik, kemudian dia tidak mau dikasih saran. Pokoknya apa-apa serba otoriter, hanya kehendak dirinya sendiri. Kemudian yang kedua ada terpimpin ataupun demokratik. Jadi di sini itu pemimpinnya dan juga anggotanya itu sama-sama. Ya, dia sama-sama membuat pemecahan masalah, kemudian dia sama-sama mempunyai gagasan ataupun ide. Jadi moderat, ada di tengah-tengah. Jadi tidak memaksa dan juga tidak terlalu membebaskan bawahannya. Itu adalah gaya kepemimpinan demokratik. Namanya juga demokratik ya, demokrasi. Jadi kita bebas, bukan berarti kita terlalu bebas, tetapi kita berada di tengah-tengah. Kita juga si pemimpin tidak terlalu memaksakan bawahannya, kemudian si bawahannya juga tidak sewenang-wenang seperti itu. Kemudian yang ketiga ada gaya kepemimpinan bebas ataupun freelance. Jadi si pemimpin itu memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk mengembangkan kreasinya, kreativitasnya seperti itu. Jadi benar-benar semua hal itu berada dikendalikan oleh bawahan ataupun pengurusnya. Jadi si pemimpin itu hanya melakukan pengawasan saja seperti itu. Itu gaya kepemimpinan freelance. Jadi ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama ada autocratic, kemudian democratic dan juga freelance. Dari ketiga ini nanti bisa kalian Oke, jadi nanti bisa kalian diskusikan bareng. Nah, dari ketiga ini nanti bisa kalian ini kira-kira mana ya yang cocok untuk mungkin saya sebagai ketua ataupun nanti saya sebagai seorang pengurus kepada atasan saya ini seperti apa ya, kayak gitu. Masa atau mungkin kalian cenderung ke aku mau pakai yang autocratic aja lah, yang otoriter kayak gitu. Tapi jangan terlalu otoriter ya. Kasihan bawahannya terlalu bekerja keras tapi dia tidak mau mendengarkan gagasan ataupun ide dari anggotanya seperti itu. Kemudian nanti atau kalian saya mau demokrasi aja lah yang nggak terlalu memaksa tapi juga tidak terlalu membebaskan anggota saya seperti itu. Atau mungkin kalian lebih senang anggota kalian jalan sendiri dengan bebasnya, dengan jangan saya biarin aja toh juga udah pada gede-gede kayak gitu. Tapi jadilah pemimpin yang sesuai situasi aja. Jadi kalian bisa nanti mempraktekkan ketiga-tiganya ini dalam situasi yang memang mendesak. Mungkin dalam hal apa kalian langsung pokoknya saya harus ini. Ya mungkin sebagai seorang ketua itu kan harus punya andil untuk mengambil keputusan toh. Ketika kalian untuk mengambil keputusan ternyata anggota kalian itu terlalu mungkin nggak begitu peka atau gimana, nanti kalian bisa pakai yang autocratic seperti itu. Next. Nah, ini arah komunikasi dan gaya kepemimpinan. Jadi kalian bisa lihat di situ arah hubungannya seperti apa. Ini yang pertama, gaya yang otoriter itu hanya satu arah. Ya, ini hanya satu arah. Jadi hanya ketua kepada bawahan ataupun anggotanya saja. Kemudian yang gaya demokratis itu dua arah. Nah, kalau yang gaya bebas berkendali
ada hubungannya itu koordinat. Ya, koordinat itu berarti saling berkoordinasi antara ketua dan juga bawahannya seperti itu. Jadi saling mengawasi, kemudian ketuanya juga tidak terlalu yang otoriter banget, tapi juga si anggotanya juga yang bebas berkreasi seperti itu, tapi tetap saling berhubungan. Next. Nah, ini ada cara memotivasi bawahannya. Tegur, tapi jangan kasar. Karena gini, ketika kalian ditegur tapi dengan kata-kata yang kasar, itu kan enggak menyakitkan ya. Kemudian yang kedua itu peka. Jadi jangan hanya bawahan saja yang peka ataupun anggotanya saja yang peka kepada ketuanya, tapi juga sebaliknya ketua juga harus peka terhadap anggotanya seperti itu. Karena ketika kau tidak peka satu sama lain, nanti jadi kayak egois gitu loh. Nanti yaudah terserah kamu aja lah, udah aku nggak mau ikut kayak gitu. Nanti ketua nggak ada partner kayak gitu. Terus kemudian ada bijaksana terhadap hal sensitif. Yang pertama, jangan remehkan seorang bawahan atau anggota. Kemudian jangan kritik bawahan di depan orang lain. Kalau misalnya memang ada anggota yang sekiranya itu mungkin kamu jangan gini deh, tapi jangan di depan orang, karena kalau di depan orang itu kan malu ya, iya enggak? Malu enggak? Kalau misal kalian dimarahin nih sama ketua kalian di depan orang-orang, malu enggak? Malu kan? Tapi terus menyakiti kan? Nah, lebih baik di belakang aja dikasih tahu, kamu mending gini kayak gitu. Kemudian sekali-kali beri perhatian. Nah, ini ketua juga harus memberi perhatian yang lebih terhadap anggotanya seperti itu. Tapi juga jangan pilih kasih, jangan kemaskan gitu. Nah, jangan mementingkan diri sendiri. Ketua juga jangan egois gitu loh. Kasihan kan pengurusnya atau anggotanya kalau misalnya kalian hanya mementingkan diri sendiri gitu, tapi kalian tidak mengerti atau memahami anggota ataupun pengurus kalian. Next. Nah ini, jangan munculkan anak emas. Gini nih yang bikin cemburu pengurus-pengurus biasanya ataupun anggota nih kalau munculkan anak emas nih. Dia mah anak emasin si ini gitu. Ada nggak? Semoga aja enggak ya. Jadi ada sih. Jangan ya. Mungkin itu bukan anak emas ya, tapi lebih ke mungkin partner, ya enggak? Partner ya. Partner organisasi gitu, karena memang ketua juga butuh partner yang mungkin siap siaga dalam segala situasi dan kondisi. Nah, selalu berusaha mengembangkan bawahan, kemudian mengerti hal-hal kecil. Nah, jangan terlalu dalam mengambil keputusan. Nah, ketua juga jangan labil. Misalnya gini, dari si A, untuk ini, terus si B, ini, nanti dia bingung. Aduh, ini aku pilih yang mana ya? Kayak gitu. Maksudnya pilih gagasan atau ide ya, bukan yang lain. Nanti yang lain. Nah, maksudnya itu dia juga harus tegas sama dirinya sendiri. Kayaknya lebih enak gini. Mungkin ada misal dalam suatu rapat ataupun kalian lagi ngumpul nih membahas sesuatu. Terus ternyata ada dua pendapat yang sama-sama kuat. Terus apa yang bakal kalian lakukan? Kalau kalian pilih ini, yang satu cemburu nggak? Nah, kalau pilih yang ini satunya juga iya kan? Mending kalian pakai voting. Misal kalau voting itu kan ya walaupun memang salah satu bakalan ada yang cemburu, tapi kan setidaknya kalau misal voting itu kan hasil musyawarah mufakat, ya kan? Jadi lebih demokratis seperti itu. Next mbak. Nah, nih kemampuan seorang pemimpin. Yang pertama adalah mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan. Jadi ketika ada masalah, seorang ketua itu juga harus menganalisis masalah. Tapi sebenarnya ini juga bukan hanya untuk ketua ya, tapi bagaimana anggota dan juga pengurusnya itu juga sama-sama bisa menganalisis masalah tersebut. Jadi nanti kita pecahkan bareng-bareng gitu loh. Jadi jangan hanya dilimpahkan kepada ketuanya saja. Kasihan tau bebannya udah berat tambah berat, ya kan? Nanti sempoyongan. Nah, jadi kita
harus sama-sama bisa menganalisa masalah dan juga nanti menarik kesimpulan dari masalah tersebut. Ini gimana sih problem solvingnya kayak gitu? Ini pemecahan masalahnya tuh gimana sih? Kalau misalnya ada masalah seperti ini, kita harus gimana seperti itu? Karena ketika nanti hanya dipecahkan oleh seorang ketua dan ternyata malah menambah menimbulkan masalah seperti itu. Jadi mending kita pecahkan masalah tersebut bareng-bareng seperti itu. Dan yang kedua adalah mampu menyusun, menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat. Jadi kalau dalam sebuah organisasi itu kan ada struktur organisasi, ya kan? Nah, dalam struktur organisasi itu ketua juga harus bisa menganalisis mana ya proporsi-proporsi untuk teman-teman yang memang mampu dalam bidang tersebut kayak gitu. Misalnya sekretaris, ya ini siapa ya yang memang jago dalam sekretariatan, kemudian bendahara ini siapa ya, terus bidang apa seperti itu. Pasti gitu kan kalau misalnya mau membahas suatu struktur organisasi, gak serta-merta hanya mencantumkan nama ini nanti ini, tapi tanpa dipikirkan matang-matang seperti itu. Nanti malah kedepannya itu malah nambah susah di ketuanya sebenarnya. Kemudian yang terakhir ada mampu mengorganisasikan pekerjaan. Nah, ketika sudah sudah menyusun struktur organisasi, pasti kan ada rapat nggak? Rapat kerja gitu, ada ya? Kalau ini namanya apa? Musyawarah, yakin istilahnya. Intinya rapat kerja atau perencanaan untuk satu periode ke depan, seperti itu ya. Nah, seorang ketua juga harus bisa mendeskripsikan pekerjaan seperti apa, kemudian ke teman-temannya. Nanti kamu nanti satu periode ke depan kita harus seperti ini gitu. Karena ketika tidak direncanakan, nanti jalannya sebuah organisasi itu ngambang gitu. Kemudian next. Nah, ini ada pemimpin yang efektif. Nah, pembuat keputusan, pengarah, motivator, dan juga inspirator. Jadi keempat poin ini sebisa mungkin ada di seorang pemimpin ataupun ketua. Karena dia juga harus bisa mengambil keputusan, membuat keputusan ketika memang ada hal-hal yang harus diputuskan secara cepat, tapi juga harus tepat. Seperti itu. Kemudian ada pengarah. Dia harus bisa mengarahkan pengurus dan juga anggotanya. Ketika memang tidak diarahkan, nanti malah anggotanya semena-mena. Nah, kemudian ada motivator. Dia juga harus bisa menjadi seorang motivator bagi bawahannya. Misal bawahannya itu mungkin lagi apa ya, kalau zaman sekarang itu namanya apa ya? Galau, terus mentalnya down kayak gitu. Itu juga harus bisa menjadi motivator bagi teman-temannya, bagi anggotanya seperti itu. Karena memang kesehatan mental itu penting ya, penting nggak? Penting banget. Oh iya, ketawa malah ketawa. Ya, kesehatan mental itu penting loh. Karena memang kita sudah dipengaruhi oleh peran media sosial. Kenapa sekarang itu memang kesehatan mental itu penting. Dulu kan memang nggak ada media sosial ya, yang mungkin kalau misalnya kita punya keterbatasan mental atau apa ya udah lah kayak gitu. Tapi kan sekarang kita sudah dipengaruhi oleh media sosial, IG lah, Facebook lah, apalah yang membahas soal mental. Nah, kemudian ada inspirator. Bagaimana kita menjadi inspirasi bagi teman-teman kita gitu. Wah, kok dia sangat menginspirasi yang tua aku, kok sangat mengagumkan kayak gitu. Wah, kan kita juga bangga terhadap diri kita sendiri gitu. Next. Nah, ini sifat utama yang berani, kemudian berani mengambil keputusan. Ketika kalian sudah mengambil keputusan, kalian juga harus berani mengambil resiko. Kemudian berani bertanggung jawab. Next. Leadership is action, not position. Ada yang tahu artinya? Pemimpin adalah tindakan, bukan posisi. Betul. Oke. Kenapa? Karena sejatinya kita semua adalah pemimpin bagi diri kita masing-masing. Karena ketika kita tidak bisa memimpin diri kita, bagaimana kita bisa memimpin orang lain?
Jadi yang pertama adalah kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Bagaimana sih kita bisa memimpin diri kita sendiri? Kita juga harus kenal sama diri kita sendiri dong. Kita mau memimpin diri sendiri tapi kita nggak kenal sama pribadi kita masing-masing gitu. Itu gimana? Iya kan? Jadi kalian harus bisa menganalisa diri, kalian harus bisa introspeksi. Misalnya, aduh ternyata selama ini saya kurang mengerti diri saya sendiri gitu. Sebenarnya saya kurang istirahat mungkin, kemudian saya kurang jaga kesehatan, ternyata saya suka begadang. Seperti ini saya kurang mengerti bahwa ternyata saya punya potensi yang harus saya kembangkan tapi dipendam seperti itu. Kalian juga harus bisa menganalisis diri kalian sendiri terlebih dahulu sebelum kalian nanti menjadi pemimpin bagi teman-teman kalian. Nah, karena leadership itu kan sikap ya, kemampuan kita ya. Jadi bukan soal posisi tapi bagaimana aksi kalian seperti itu. Nah, saya mau sedikit cerita nih. Nah, karena saya kan perempuan nih, pasti perempuan-perempuan di sini juga mengalami bagaimana menjadi seorang perempuan yang memang selalu dikekang oleh keluarga, bener nggak? Kalau laki-laki mungkin agak ini ya, agak bukan bebas sih, tapi lebih apa ya? Ya agak terlalu dikekang lah. Mungkin kalau misal perempuan yang kalau pulang malam dilarang nggak? Oke, saya mau tanya sama cowok. Kalau pulang malam dilarang nggak? Ada yang iya, ada yang enggak, tapi mayoritas enggak. Ya, itulah kenapa memang kalau perempuan itu masih sangat kental sama budaya patriarki. Apa sih budaya patriarki itu? Budaya patriarki itu bagaimana perempuan itu dijadikan manusia yang lemah, kemudian laki-laki itu menjadi manusia yang kuat. Itu sebenarnya ketimpangan ya, sebuah ketimpangan gender ya. Kalau misal kita melihat dari segi kemampuan, sebenarnya perempuan itu juga bisa mampu untuk menjadi seorang pemimpin, benar kan? Nah, itu. Ini bukan berarti saya memojokkan laki-laki ya, oke? Tapi ini hanya untuk memotivasi bagi teman-teman maksudnya perempuan itu agar bisa berkembang seperti itu, agar tidak takut untuk menjadi seorang pemimpin. Karena lagi-lagi kalau dalam pemerintahan pun hanya ada 30% yang menduduki kursi pemerintahan itu perempuan. Bahwa kalau misalnya kita melihat dari segi kemampuan, sebenarnya perempuan itu ya mampu untuk bersaing dengan laki-laki. Tapi kenapa perempuan itu masih sangat malu-malu? Kemudian kalau misalnya hal kecil deh, dalam kelas kalau misalnya penunjukan ketua kelas biasanya yang ditunjuk siapa? Laki-laki ya, gak ada yang tunjuk perempuan pasti. Jarang banget, ya kan? Nah itu kalau misal ketua osisnya siapa nih? Kamu, cewek ya? Wah hebat. Terus pramuka nadanya siapa? Oke, bukan putra ya? Putrinya? Oke, PPL ada nih? Wah, sama pas kiber juga ya? Walah, ternyata di sini sudah ada 2 pemimpin perempuan. Wah, tepuk tangan dong. Ini sangat jarang sekali perempuan-perempuan itu mau untuk menjadi seorang pemimpin seperti itu, karena kita lagi-lagi dengan budaya patriarki yang masih sangat kental di masyarakat desa kita. Bagaimana itu menjadi ketimpangan, dimarginalisasi, disubordinasi seperti itu. Jadi gini, sebenarnya tuh halo. Jadi bagaimana sebenarnya seorang pemimpin itu tidak melihat dari jenis kelamin, tapi bagaimana kemampuan seseorang untuk bisa memimpin seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya dalam sebuah organisasi itu masih menganggap bahwa yang patut untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah laki-laki dan tidak memberi ruang untuk perempuan. Wah, ini nih, jangan seperti itu, karena perempuan juga perlu diberi ruang untuk menjadi seorang pemimpin.
kita sama-sama manusia, ya. Laki-laki dan juga perempuan itu sama-sama manusia. Kenapa harus didiskriminasi, kemudian kita dipandang sebelah mata seperti itu? Karena memang budaya kita yang menganggap bahwa perempuan itu masih lemah, kemudian laki-laki kuat. Sebenarnya laki-laki nangis boleh nggak? Boleh kan? Tapi kalau misalnya ada laki-laki nangis, pasti diketawain. Iya enggak? Iya, salah, bukan gitu. Laki-laki juga manusia, dia punya hati. Iya kan? Maksudnya ya kalau nangis diketawain, iya kan? Dia juga sama-sama manusia, punya hati, seperti itu. Jadi gender itu kan sebuah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat kan. Jadi bukan jenis kelamin yang kalau gender itu, tapi bagaimana kita itu melihat dari segi kemampuan dari laki-laki maupun perempuannya seperti itu. Misalnya laki-laki pakai pink ya monggo boleh gitu kan. Tapi kan kita sudah dibatasi oleh misal warna, kemudian segi permainan, iya enggak? Warna kalau misal cowok itu warnanya biru misal, terus kalau yang cewek itu pink. Nanti kalau misalnya ada cewek yang pakai pink, nanti dibilang ih kamu deh, pasti gitu. Kemudian segi permainan dari kecil sudah dibatasi kan. Intinya laki-laki mobil-mobilan, kemudian perempuan itu boneka Barbie. Nah itu padahal itu kan hanya sebuah permainan, tapi masih dikonstruksi oleh masyarakat. Jadi kita juga mindset kita, pemikiran kita ya seperti itu sampai sekarang, bahwa wah laki-laki itu harus kuat, gak boleh nangis kok. Kita harus kuat gitu. Kalau misalnya cewek, nggak apa-apa kan cewek, emang lemah. Kayak gitu pasti. Terus misal kalau ada cewek bawa apa ya, yang mungkin lebih maskulin kayak gitu, yang maskulin, kemudian ada cewek yang lebih feminin, wah itu udah jadi bulan-bulan ejekan itu pasti, ya kan? Jangan gitu ya. Itu kan naluri dari diri kita. Kenapa kita kok aku malah maskulin kan, cewek bisa. Terus kemudian yang cowok, kok aku malah lemah gemulai kayak gitu. Ya nggak apa-apa, bukan berarti saya menormalisasi ya, tapi itu adalah pribadi kita masing-masing seperti itu. Jadi jangan terlalu diskriminasi, kita lihat dari segi kemampuannya saja seperti itu. Ya, saya juga merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin perempuan itu sangat keras, karena gini, saya juga dulu saya SMP OSIS juga pramuka, kemudian MA saya Pradana Putri, saya juga OSIS. Nah kemudian saya lanjut kuliah, saya teater, kemudian PMI saya pernah menjabat jadi ketua Rayun, ketua Musyariat, kemudian ketua Kopri, dan sekarang ketua PNC. Itu jalannya nggak selalu mulus, karena gini, perempuan itu pasti dianggap bahwa memiliki sifat yang labil, terus kengengan, terus apa lagi, baperan. Nah ya apalagi, wah banyak banget, pokoknya yang negatif itu ada di perempuan deh. Iya enggak? Udah mending kamu gak usah jadi ketua, udah mending yang laki-laki aja gitu. Saya pernah digituin, tapi bagaimana saya menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa menjadi seorang pemimpin. Saya bisa sejajar dengan laki-laki seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau ini langsung pertanyaan atau gimana ya? Ini Mas Dimas mana ya? Jadi ini kita, saya hanya memberikan materi leadership. Nah nanti yang public speaking itu Mas Dimas ya. Jadi nanti kalau misalnya mau nanya soal public speaking di Mas Dimas. Nah ada yang mau nanya soal leadership? Ayo. Wah ini seharusnya public speaking dulu kayaknya ya. Baru leadership, jadi cuma
dilatih untuk ngomong dulu nih, ngomong kayak gitu. Baru nanti kita jelasin soal leadership seperti itu. Oke, ada yang tahu ini nggak gaya kepemimpinannya Ki Hajar Dewantara? Ini Ingaso Satulodo. Nah, satu lagi apa? Nah, ada yang tahu artinya? Tadi itu benar. Ingaso Satulodo. Di depan memberi contoh. Ibadah mau karso, di tengah-tengah memberi semangat. Ya, tuturi handayani apa? Apa? Memberikan motivasi atau dorongan. Itu gaya kepemimpinannya dari Ki Hajar Dewantara yang juga dijuluki sebagai bapak pendidikan. Nah, tuturi handayani bukannya itu juga menjadi slogan kita ya? Slogan pendidikan kan? Nah, itu juga berasal dari gaya kepemimpinannya Ki Hajar Dewantara. Kita juga harus di depan itu kita memberi contoh. Di depan seorang ketua harus memberi contoh yang baik untuk pengurus dan juga anggotanya. Di tengah-tengah memberi semangat. Kemudian saling memotivasi atau mendorong seperti itu. Ya, jadi itu adalah gaya kepemimpinannya dari Ki Hajar Dewantara, sama ada 3. Nanti kalian pelajari, kemudian kalian praktekkan bagaimana sih saya sebagai anggota, sebagai pengurus kepada atasan saya, kepada ketua saya, kemudian ketua bagaimana nanti kepada pengurus dan juga anggotanya seperti apa, kayak gitu. Jadi jangan menjadi ketua yang otoriter, kemudian jangan juga menjadi anggota dan bawahan yang tidak peka terhadap ketuanya. Jadi kalian juga harus saling menghargai, saling menghormati, kemudian saling toleransi bagaimana seperti itu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Atau mau lanjut ke public speaking dulu? Ini mana di mas? Oh, lagi apa? Oh, lagi keluar. Oke. Ini apa nih enaknya nih? Bercanda. Aku gak bisa berarti nih. Nyanyi. Oke, nyanyi apa? Aku gak bisa nyanyi, suaraku jelek. Oke. Ada yang mau nanya? Ayo. Kok kayaknya gimana? Ini jajannya nanti dingin loh kalian ini. Nanti kayak tiga loh. Nanti kayak si kartunya enggak? Jangan dicuekin. Makanya. Iya, gimana? Ini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulan Rindiani. Izin bertanya Kak, misal saya udah jadi pemimpin yang baik, udah memberi arahan kepada bawahannya, saya udah melakukan pendapat yang diberikan dari anggota saya ke saya. Nah, pada suatu acara itu anggota saya tidak menjalankannya dan saya mengorbankan diri saya sendiri. Saya udah minta tolong dan apa itu saya sampai dicerita itu. Menurut Kakak, apa yang harus dilakukan saya biar saya itu bisa membawa anggota saya sekalian membantu saya? Oke, terima kasih. Tadi siapa namanya? Mulan Indriani. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ya, tepuk tangan soalnya udah berani untuk nanya. Nah, gimana sih caranya saya udah menjalankan tugas saya dengan benar, tapi kok
bawahan anggota saya nggak ada yang mau bantuin saya ya. Nah sebenarnya gini, sebagai seorang pemimpin itu bagaimana kita pertama memang halo. Oke. Nah, bagaimana seorang pemimpin itu tadi kan ada tiga gaya kepemimpinan, ada autokratik, kemudian ada demokrasi dan juga ada yang bebas seperti itu. Nah, gini, sebenarnya kita bisa menjadi seorang pemimpin yang situasional, ya. Mungkin ada kurangnya instruksi dari seorang ketua kepada pengurusnya seperti itu. Jadi pengurusnya itu menganggap bahwa adalah ketua saya kayak gini, jadi saya males kayak gitu. Tapi bagaimana sebenarnya bukan soal ketuanya, tapi juga pengurusnya itu juga harus bisa menghargai dari ketuanya, gitu loh. Ketuanya juga harus dihargai. Masa iya apa-apa harus ketua? Kan kalian juga udah punya job desk-nya nih. Dari pertama, dari raker perencanaan, kalian sudah direncanakan bahwa nanti kalian harus bikin event, misal event A, kemudian nanti setelah PTS itu ada kelas meet ya, ada. Misal dari kelas meet nanti kamu seksi acara, kemudian humas, ya kan? Acara humas dan lain-lainnya. Nah itu kan sudah dijob-deskkan masing-masing kan. Nah ketika kalian memang ketuanya itu udah gembor-gemboran ternyata tidak mau, oke, pakai jalan, pasti kan ada planning A, planning B. Nah itu biasanya kenapa pas di hari H ternyata kita kelabatan karena kita kurang planning. Pertama, planning A, misalnya kita lagi di classmate event ini, ternyata aduh ini orangnya kurang nih, aku harus punya plan B. Karena seorang ketua itu harus punya ide yang di luar nalar. Karena memang itu sangat diperlukan, yaitu planning B. Ketika memang aduh ini ternyata nggak ada orang, gimana ya? Kalian coba langsung bikin planning B, atau mungkin ada beberapa anggota yang masih bisa ditarik, ya, yang masih bisa ditarik untuk jadikan partner. Yang pertama itu adalah seorang ketua harus punya partner. Nah, soal partner itu kenapa dinamain partner? Dia adalah yang ada di dalam situasi dan juga kondisi. Kalau ternyata partnernya nggak kerja, itu bukan partner, iya nggak? Nah, itu hanya teman biasa. Maksudku tuh partner dalam organisasi yang seperti ini. Ketika kalian gini tuh gini langsung siap, gitu. Partner itu yang siap siaga 24 jam deh kalau betul. Itu yang dinamakan partner. Maksudnya kenapa kalian butuh partner? Walaupun itu mungkin bukan sekretaris kalian, walaupun mungkin itu bukan bendahara kalian, tapi orang yang mau dijadikan partner yang 24 jam itu siap sedia ketika kalian membutuhkan, seperti itu. Itu yang dinamakan partner. Kalau misalnya ternyata kalian bisa, aku mau partneran aja sama si A, tapi ternyata dia gak sesuai, ya bukan partner itu. Kalian bikin aja partner 3-4 orang. Misalnya 3-4 orang ini bisa kalian rangkul, wah 4 orang ini aja nih kalau bikin event udah bisa bikin event gede, saya jamin. Karena saya sendiri merasakan ketika saya berorganisasi, saya nggak perlu banyak orang, bukan saya sombong atau bagaimana ya, tetapi saya nggak bisa untuk selalu merangkul semua orang seperti itu, karena saya juga nggak bisa memaksakan kehendak mereka, iya kan? Nah, kalian dibikin aja partner, kemudian misal 4 orang ini nih, ternyata yang mau untuk menjadikan partner, oke, ayo, siap, saya siap. Wah, ini 4 orang ini bisa bikin event gede, saya jamin. Ya, saya mencari aja partner yang benar-benar bisa siap siaga 24/7 24 jam seminggu, ya, itu yang dinamakan partner seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Ya, itu ya, cari partner. Karena ketika nanti kalian sudah punya partner, oh itu enak, nanti jalannya. Gak perlu mungkin gak perlu sekretaris, gak perlu udara, tapi orang yang emang benar-benar bisa kalian ajak kerjasama. Karena kalau misalnya leadership itu kan bagaimana nanti kalian bisa bekerja sama dengan orang kayak gitu. Kan
teamwork, iya kan? Bukan bekerja sendiri, tapi bekerja sama. Dan sebuah organisasi itu harus bekerja sama, bukan bekerja sendiri. Ya, karena kalian itu bukan bos, iya enggak? Kalau bos itu kan mereka yang butuh bos, jadi bagaimana? Kalau misalnya gini, ada perbedaan dari bos dan juga leader. Kalau bos itu dia di belakang sambil mengingat kalian, iya enggak? Itu A, B, C, sekarang kalian bisa kan? Yang ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau leader, ketika ada masalah dia di depan, dia sama-sama membantu kalian, sama-sama menggeret kalian. Jadi misalnya ada masalah itu gak ditinggalkan gitu loh, gak hanya udah urusin aja kayak gitu, enggak. Seorang leader bukan seperti itu. Tapi bagaimana nanti kalian menggiring pengurus kalian, anggota kalian, kemudian bagaimana nanti kalian mengawasi pengurus kalian seperti itu yang dinamakan leader. Bagaimana jiwa leadershipnya itu ada, karena nggak semua leader itu punya jiwa kepemimpinan. Ya, ada yang mau tanyakan lagi? Oke, silakan. Ini ketua OSIS-nya ya? Halo, perkenalkan nama saya Rizali Paramita, biasa dipanggil Gisel. Dan saya bertanya Kak, ini kan ada kalimat leadership is action of position. Namun kita berbicara sedikit mengenai stigma masyarakat. Rata-rata orang mencalonkan diri sebagai ketua atau pemimpin itu kebanyakan mayoritas itu mengincar posisinya, mengincar sesuatu yang lebih tinggi. Nah, kemudian stigma masyarakat juga menunjukkan kalau kamu ingin menjadi seorang pemimpin atau ketua, kamu harus mempunyai ketenaran. Itu stigmanya sangat kuat, betul nggak? Ya. Lalu gimana sih pendapat kakak tentang orang yang mengincar jabatan itu, namun dengan tujuan yang salah, dan bagaimana mengubah stigma masyarakat yang benar? Sekian, terima kasih Kak. Oke, tepuk tangannya dulu dong. Memang ya namanya juga manusia ya, pasti kan pengen punya jabatan, punya ketenaran seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal leadership, berarti dia tidak punya sikap leadership, iya enggak? Karena leadership itu bukan berarti dia harus menjabat sebagai misal ketua desa, terus kemudian bisa ketua RT. Nah, tapi ketika kepala desa, kemudian ketua RT, ketua RW itu mempunyai leadership, itu biasanya dia lebih menghormati dan juga lebih menghargai masyarakat sekitar. Biasanya kalau dia mempunyai jiwa kepemimpinan. Tapi tanpa kita sadari bahwa stigma masyarakat itu ketika yang menjadi pimpinan itu adalah yang punya ketenaran ya tadi, yang punya ketenaran. Sebenarnya gini, apalagi sekarang kan kita hidup di zaman yang serba digital. Kita juga sudah memasuki 5.0. Iya kan? Apa-apa serba digital, apa-apa sekarang serba aplikasi, apel dan lain sebagainya. Iya kan? Dan ketenaran itu bisa saja terjadi dalam sekejap. Iya enggak? Iya kan? Nah, gini. Sebenarnya stigma masyarakat kenapa hanya memilih yang tenar? Karena memang dia tidak terlalu tahu mengenai kepemimpinan itu seperti apa. Karena mereka juga tidak paham ya mengenai kepemimpinan, jiwa yang leadership itu seperti apa. Karena gini, ketika kita biasanya kan kalau misalnya sebuah organisasi itu ketika ada pencalonan pasti kan ada visi-misi, ya enggak, ada pemaparan visi dan juga misinya. Nah, kalau kita pribadi yang punya jiwa kepemimpinan biasanya memilih orang itu dari visi dan juga misinya. Wah, ternyata visi misinya itu sesuai sama keinginan saya. Ternyata visi B kurang nih sama saya. Ternyata visi C, wah ternyata calon C, wah enggak deh, kayaknya saya lebih cocok sama visi misinya dari calon A. Iya kan? Gitu kalau misalnya kita punya jiwa kepemimpinan.
Karena jiwa kepemimpinan itu bukan berarti dia seorang pemimpin. Nah, ketika di masyarakat ya nggak ada yang namanya visi misi. Apaan sih mau apaan? Ya udah, saya kenalnya ini, ya udah saya coba sini. Iya nggak? Biasanya kan kayak gitu. Apalagi ini udah dari 17 tahun. Sudah ada ya? Berarti tahun depan nyoblos ya? Iya kan? Nah, itu. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan tahun-tahun panas atau tahun-tahun politik menjelang pemilu 2024. Iya kan? Dimana kita bakal menjumpai yang dimana tiba-tiba ada orang yang sok kenal, ya kan? Wah, ini kamu pilih saya aja deh, nanti kayak gini. Pasti itu. Kami juga tahun politik, tapi kalian adalah generasi sekarang yang mungkin udah belajar leadership nih. Kalian tanya misalnya, emang kalau misalnya kamu duduk di kursi bisa pemerintahan, kamu mau apa? Kan bisa kan nanya seperti itu, iya kan? Nah, jadi sebenarnya stigma masyarakat itu memang tidak bisa kita hilangkan dalam sekejap. Tapi bagaimana kita generasi muda menghilangkan stigma seperti itu dimulai dari diri kita sendiri, ya, dimulai dari diri kita. Kalau misalnya kita kan nggak bisa ya melawan orang tua ya, iya kan? Gini wis, ketika kalian misalnya ngomong, Bu, Pak, mending gini deh, kalian itu harus gini, pasti jawab gini, kamu anak kecil ngerti apa? Iya enggak? Pasti gitu. Karena gini, apalagi adat, budaya, itu benar-benar susah banget untuk dihilangkan. Maksudnya, misalnya adat yang perempuan ketika keluar malam itu dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. Itu kan stigma masyarakat ya kan? Nah, itu tidak bisa kita hilangkan serta-merta langsung hilang, itu enggak. Tapi bagaimana dimulai dari diri kita sendiri gitu. Misalnya dimulai dari hal-hal kecil, keluarga, ke orang tua kita. Ini loh Pak, kenapa saya keluar malam? Karena saya sedang bisa melakukan hal-hal yang penting positif. Jadi dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya diri kita sendiri, kemudian keluarga seperti itu, ke tetangga itu untuk menghilangkan stigma-stigma, misalnya stigma negatif yang ada di masyarakat, ya seperti itu. Dan pasti karena menjelang tahun-tahun yang politik ini, kalian kan pasti hanya menjadi pemilih ini atas dasar dari arahan orang tua, ya enggak? Ini kamu kayak gini, gitu. Iya kan? Tapi sebisa mungkin kamu adalah negara demokrasi, jadi kamu bisa milih siapapun yang kamu anggap cocok untuk memimpin negara kita seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini masih lama gak waktunya? Masih mas? Oh udah, oke. Ternyata waktunya udah habis. 2 hari lagi. Kenapa? 2 hari. Apa? 2 hari? 2 hari lagi. Oke. Aku udah ngerti jam sekali ya ternyata ya. Mungkin terlalu tua. Enggak lah, baru 24 tahun. Enggak ya, terlalu tua ya, masih sama lah. Iya. Umurnya berapa sih? 13. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dan bisa dipraktekkan ke dalam kegiatan kalian sehari-hari dalam organisasi kalian seperti itu. Karena sejatinya kita semua adalah seorang pemimpin, walaupun hanya memimpin diri kita sendiri. Nah, oke, Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Ini nyempil sedikit ya, ayo upil sedikit juga. Ini mungkin kegiatan sampai jam 8 malam. Enggak, sampai jam 5 ya. Nanti yang dijemput sama orang tuanya silakan bisa di WA sekarang. Ya. Ma, bum, bom, yuk, jemputnya ya. Ini ya, seperti barangkali ada yang tinggal di kantor dan lain sebagainya. Oke? Siap, terima kasih juga. Mas Rehan, jangan kayak gitu nanti jatuh. Yang rapi ditanya yang benar. Atau yang mewakilinya. Yang sama-sama kita hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SMK Bakti Praja Adiwerna serta teman-teman semua, seluruh anggota OSIS, pramuka dan lain sebagainya. Yang kami banggakan seluruh teman-teman mahasiswa kuliah kerja nyata atau nyopet. Kata bangsa M kan KKN kuliah kerja ya, tapi bukan ya. Kalau ini KKN kuliah kerja nyata, kita mahasiswa dari IBN yang mengabdi di masyarakat khususnya di desa Adiwerna serta teman-teman semuanya yang sama-sama kita banggakan. Pertama, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul, bermuajahah, bermujalasah di SMK Bakti Praja dalam menghadiri acara leadership and public speaking dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Izin berdiri. Boleh. Untuk teman-teman bisa manggil saya enggak, kita kan seumuran, cuman beda 6 tahun aja. Bisa panggil Dimas, Reza, Rizkiana. Kita enaknya melingkar. Kalau gini kan tadi ada yang ngantuknya dirti, sangka kan nggak kelihatan. Kita melingkar aja, melingkar nggak apa-apa. Melingkar aja yuk, melingkar. Tengahnya dikosongin. Ya. Yang no es breaking, bukan es krim, es breaking. Saya ada punya satu es breaking yang bisa mengetes kefokusan teman-teman semua. Dengarkan clue-nya. Dengarkan clue-nya. Clue-nya gini. Ikuti kata-kata saya. Paham ya? Ikuti kata-kata saya. Ini satu. Ya bukan gitu. Jadi gini, maksudnya clue-nya begini, ikuti kata saya, bukan diikuti. Nah, paham ya? Ini satu. Enggak. Dan yang ini dua. Ini satu dan yang ini dua. Kalau yang ini tiga.
sudah duduk. Cluenya ikuti kata-kata saya. Ini 1 dan yang ini 2. Kalau yang ini 3. Paham? Oke. Oh iya. Nah, clue yang terakhir. Ini 1 dan yang ini 2. Kalau yang ini 3. Kalau yang ini berapa? 3. Yang ini? Dan yang ini? 2. Berarti kalian masih mampu. Tepuk tangan ya. Ada lagi. Ikuti sama cluenya sama. Ikuti kata-kata saya. Cluenya. Bebek, kata-kata. Nah, dengerin ya. Bebek, kata-kata. Kata-kata, bebek, kata. Ada berapakah bebek? Ingat dulu, cluenya ikuti kata-kata saya. Sama seperti tadi. Nanti ayam, bebek, ayam, bebek. Ada berapakah ayam? Coba yang berani. Yang benar tak kasih buah satu nampan. Coba ada yang berani. Gak ada yang berani. Ada yang berani, coba maju. Coba. Berapa mas? Salah. Berapa? Salah. Coba. 2 salah. 1 salah. Salah semua. Dengerin. Cluenya ikuti kata-kata saya. Sama seperti clue yang tadi yang pertama. Ini diganti. Tono. Ada berapakah Tony? Tambah ini jadi 2 buah semuanya. Berani. Kalau kalian sudah timbul yang ada pertanyaan, berarti kalian memahami apa yang saya katakan. Dan ketika kalian sudah berpikir mencoba menemukan jawaban, berarti ada sosok leader di diri kalian. Paham? Cluenya begini, saya bedah. Kan ikuti kata-kata saya. Kan tadi ada Tony. Terus Tono, Tony. Terus Tony, Tono. Ada berapakah Tono? Berarti jawabannya ada berapakah Tono? Bukan jawabannya 1, 2, 3. Tahu enggak? Itu. Udah? Udah. Kita masuk ke materi Mbak. Nah, teman-teman, kalau kita sedang public speaking, semua orang bisa public speaking, semua orang. Ada yang tahu artinya public speaking? Berbicara di depan umum. Semuanya bisa berbicara di depan umum. Hatta bayi pun juga bisa berbicara di depan. Contohnya, anak
bayi nangis, ayah ngarepe umum. Yang ngarepe gua kan kata umum ngomong ya, ini bayi ini kayak gua loh. Ya ya? Iya. Jadi secara bahasa public speaking terdiri dari dua bahasa Inggris. Yang pertama public artinya umum dan speak artinya berbicara. Secara umum yaitu seni berbicara. Kalian pernah paham mic yang ada kabelnya? Ya. Kalau kalian belum punya mental public speaking dan belum punya leader, maka ketika kita sambutan kabel ini kabel itu tahun ini mamatnya dikulung masih 5 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Untung setelah SMK Diona kabelnya sudah wireless, jadi kelihatan yang belum bisa public speaking maupun yang belum dan yang sudah public speaking kelihatannya sudah bisa karena nggak ada kabel. Masa yang digulung apa kan nggak ada. Masa mau pegangan gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Nah, tujuan public speaking yang kalian tahu, tujuan orang berbicara untuk apa? Menyampaikan informasi yang seperti apa yang akan kita sampaikan kepada lawan bicara kita, ya, yang bermanfaat. Gibah informasi atau bukan? Kalian punya ide semua? Tahu lambe turah nggak? Lambe turah itu adalah sebuah informasi atau bukan? Informasi yang sebagaimana lambe turah? Yang gimana? Yang hot? Yang cowok-cowok? Kan saya tadi bilang lambe turah adalah sumber informasi yang hot. Nah, bagi cowok-cowok pikirannya harus bersih. Untuk ruangan kita asinan, jadi kita tidak hot. Ya. Yang kedua, memberikan pengaruh. Terkadang, nah contoh kita ambil dari lambe turah. Lambe turah ketika kita baca berpengaruh dengan diri kita enggak? Contoh di lambe turah ada berita Andin meninggal dunia. Atau Ronaldo pindah ke Al-Itimdinya. Secara otomatis batin kita maka akan masuk informasi ke batin kita bahwa oh Andin meninggal. Nanti muncul pertanyaan, kenapa ya Andin meninggal? Bisa karena Dobi dari Anda apakah pandu Islam? Ya kan? Apakah di daerahnya Anda tidak ada rumah sakit singkil? Kan bisa jadi. Maka setiap kalimat atau setiap informasi yang kita bicarakan di tempat umum itu pasti yang punya yang namanya pengaruh. Kalian paham sales? Sales Sarawak nih sobat Sarawak. Tahu kan? Ayo beli sales Sarawak, ayo beli obat jerawatnya. Ayo beli obat jerawatnya. Nanti setelah pakai obat jerawat 3 kali pemakaian, muka jadi glowy, putih, bersinar, berseri-seri sepanjang masa. Kalau laki-laki biasanya belinya apa? Oh iya, pomade atau minyak rambut. Ayo beli pomade di saya. Nanti setelah kalian pakai pomade, cukup 1 kali bisa mendapatkan 10 cewek. Yang kedua, penyampaian pendapat. Bagaimana cara agar kita sebagai pemberi informasi kepada orang yang diberi informasi itu paham. Contoh, ketika pelajaran di SMK ada matematika juga enggak? Pelajaran matematika disampaikan dengan nada bicara yang begini. Ayo anak-anak,
seperti baca puisi di depan. Nah, orasi kebangsaan itu kan penuh semangat sekali kan? Kami rakyat Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kalau pembawaan orasi kebangsaan tidak dengan nada tinggi, tetapi dengan nada yang rendah. Kami rakyat Indonesia menyatakan semacam hal itu saja bisa berpengaruh dengan nanti yang kita lakukan lawan bicara kita. Maka harus penyampaian pendapat yang konkret dan juga mempunyai value yang besar. Kalian tahu value? Nah, value bukan I love you. Value itu semacam manfaat yang besar. Yang keempat, memberikan informasi, dan yang terakhir menghibur penonton. Kayak semacam para pesulap merah, tahu pesulap merah? Lawannya pesulap merah siapa? Ada yang namanya Samsudin. Iya, pesulap merah dan Samsudin itu pun kalau kita setiap orang kan ada kelebihan dan kekurangan. Walaupun banyak kekurangannya, pesulap merah dan Gus Samsudin yang katanya Gus juga mempunyai kelebihan. Di mana Gus Samsudin bisa mempengaruhi orang sebanyak-banyaknya. Walaupun kita belum tahu kebenarannya dan kesalahannya, ya kan? Coba kalian kalau nggak diiming-imingi di SMK ini, mungkin kalian nggak masuk di SMK, mungkin di SMA atau kalian atau SMK yang lain. Ketika kita sudah masuk di wilayah SMK, berarti kita ingin apa yang kita dapatkan kan? Contoh, SMK masuk di SMK di luar gratis SPP selamanya. Masuk di SMK di mana nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, itu kan berarti apa yang kita tawarkan kepada orang lain, termasuk diri kita masing-masing. Nah, termasuk para cewek, para perempuan dan laki-laki. Secara otomatis kalian itu sudah menawarkan diri kalian masing-masing. Kenapa tidak? Contoh, yang laki-laki pakai jam tangan, yang laki-laki bersih, wangi, kalau pagi wangi, harusnya kurang tahu, dan pakaiannya setrikaan dan semuanya, itu otomatis adalah menjual diri kita dengan melalui fashion. Tuh, lanjut Mbak. Nah, metode public speaking. Yang pertama impromptu, dengan adanya catatan atau naskah sama sekali, tanpa adanya catatan atau naskah sama sekali. Contoh, tanpa adanya naskah. Contoh dari public speaking metode impromptu, ada yang tahu? Kegiatan apa contoh dari metode impromptu yang tidak pakai naskah dan tidak pakai catatan? Apa? Ceramah. Ya, ceramah bisa. Yang siapa? Aduh, gibah ya betul. Apakah kalian ketika gibah pakai catatan? Tidak kan? Nah, kecuali laki-laki. Laki-laki pun juga bisa gibah laki-laki. Bisa. Malah berdasarkan riset yang saya baca, gibahnya laki-laki dan perempuan terstruktur laki-laki. Ya kan? Cuman laki-laki selalu menutupi gibahnya, tidak terang-terangan. Itu. Tadi metode impromptu, contohnya itu ceramah. Dan secara otomatis ketika kita melakukan berbicara di depan umum atau berbicara dengan teman sebaya kita, sebangku kita, atau dengan
support system kita itu adalah menggunakan metode Imrotu. Terkadang kita hanya paham, kita tidak paham teorinya, tapi kita paham pelaksanaannya. Iya enggak? Contoh yang tadi kan kita berbicara sama teman kan tidak ditulis, gibah pun tidak ditulis kan. Secara otomatis kalian menggunakan metode Imrotu. Yang kedua, metode reading manuskrip, membaca naskah terlebih dahulu sebelum kegiatan. Nah, biasanya yang membaca naskah terdahulu sebelum kegiatan itu orang-orang yang mau nyalek atau yang mau nyalon jadi ketua. Contoh, mau jadi ketua OSIS, visi-misinya kan dibaca, dihafalin. Nanti mengasih informasi di depan umum, dan ketika tempat publik pun juga seperti itu. Yang ketiga, metode hafalan. Mungkin sedikit orang yang menggunakan metode hafalan, kecuali acara yang di RCTI, kalian tahu, yang munculnya setahun sepisan selama bulan Ramadan. Apa itu? Habis. Apakah ada yang pernah mendaftar hafiz Quran? Biasanya orang yang sedang hafiz Quran atau yang hafal Al-Quran, beliau selalu tawadu, dan ciri-ciri orang tawadu itu selalu diam. Maka barangkali ada teman kalian yang selalu diam, jangan dicurigai. Barangkali beliau hafiz Quran. Kita harus mendengar. Yang terakhir, metode sinod. Nah, kalau metode sinod itu biasa digunakan oleh para orator. Paham orator? Apa? Iya. Yang cewek paham orator? Kalian tahu ibu kita Kartini? Beliau orator ulung dari sosok perempuan. Tahu orator ulung? Orang yang pertama melakukan orator dari sosok perempuan yang ada di Indonesia, termasuknya dari ibu kita Kartini. Jadi dari laki-laki pun juga banyak contohnya, dan dari perempuan pun juga banyak contohnya. Karena kenapa? Di orasi menggunakan menulis apa saja yang disampaikan di poin-poinnya. Contoh, orasi yang kita sampaikan tentang alam, maka unsur apa aja yang ada di alam, contoh pohon, batu, air, tanah, hewan, dan lain-lain. Nanti kita bisa jabarkan, oh dari tanah ternyata ada tanah lempung atau yang lain gitu, tanah sengketa. Lanjut juga. Nah, tips public speaking. Yang pertama, mengenal audiens. Nah, pas saya tadi bilang pas kita bikin video sih, kan saya salah kan? Sebenarnya itu bukan salah. Tapi saya mengetes kalian sejauh mana kalian konsentrasi terhadap apa yang saya katakan. Mengenal audiens. Kalau kita ruangannya begini, nah maka pemateri bisa ini bisa melihat orang yang bercerita sendiri, dan bisa melihat orang yang sedang bersuara. Tapi kalau tadi posisinya kita menghadap ke arah sini semua, maka kekurangannya nanti pasien orang yang di belakang tembok sakar, dan pasien orang yang bersender karena tidak ada bambu. Jadi kita ketika akan berbicara harus memahami audiens. Kenapa tadi ketika saya sudah diberikan waktu untuk berbicara, saya kan tidak langsung berbicara. Kalau kata guru saya, kalau mau berbicara kita menggunakan nafas dulu, tapi jangan lama-lama, dan jangan cepat-cepat, dan jangan ketika membuang nafasnya ditaruh di mic karena berbahaya. Ada dua. Yang pertama,
pegangnya dulu, pegangnya juga yang serius, yang mantap, jangan pegangnya. Boleh ya? Boleh. Kita pegang dulu, lalu kita ambil nafas, dikeluarin dari mulut. Di sini, sebelumnya minta maaf ya. Di sini barangkali sensitif. Islam semua kan? Kalau cowok sholatnya jangan rajin-rajin. Jumatan cukup 1 kali aja. Nah, lagi ditambahin karena kita agama Islam, maka ketika kita akan memegang atau kita akan berbicara setelah menghembus nafas, kita utarakan Bismillah. Tapi 3 kali. Bismillahnya ke kanan 1 kali, ke kiri 1 kali, ke tengah 1 kali. Kalau sudah, langsung kita bicara. Tapi jangan lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kelamaan. Itu trik asik. Barangkali kalian nanti setelah ini ada yang nyalon OSIS, coba kalian begitu atau nyalon ketua RT. Kan dapat saya kan? Di desa saya ada ketua RT baru lulusan SMA 1 tahun. Lebih muda ketimbang saya. Hebat. Barangkali teman-teman di sini di rumah ada open recruitment ketua RT. Nah, nggak apa-apa, masalah jadi nggak jadi urusan belakang. Yang penting branding diri kita di desa kita atau di golongan kita udah hebat. Contoh, Mas yang bajunya loreng-loreng namanya siapa? Contoh ya, Mas Soif setelah pulang ternyata ada open recruitment ketua RT, Mas Soif nyalon dan Mas Soif jadi, tetapi satu lingkungan yang Mas Soif tempati pasti kenal Mas Soif, bahkan diperpindahkan selama 1 desa dan itu bisa menjadi bulan-bulanan. Ketemu Mas Soif, Mas Soif gak apa-apa, kita branding diri kita dahulu. Yang namanya branding diri itu tidak selalu tentang kebaikan dan tidak selalu tentang keburukan. Keberhasilan yang tidak berhasil itu juga termasuk branding diri kita. Contohnya tadi, walaupun Mas Soif yang kata jadi, tapi kan nama Mas Soif sudah menggaung di mana-mana. Setidaknya ketika masuk sekolah, Mas Soif yang kedua, menguasai materi. Lagi-lagi ketika kalian pernah ikut seminar enggak? Pernah? Kadang ada yang isi materi bikin bosan. Waktunya 30 menit tetapi serasa 1 jam, 3 jam atau selebihnya. Karena beliau tidak menguasai materi. Tapi kalau menguasai materi mau waktu 1 jam, 2 jam, kita akan terasa cepat. Layaknya kita sedang bertemu dengan support system kita. Itu kata yang punya. Kalau yang nggak punya ya nggak apa-apa. Yang ketiga sama tadi musuh poin-poin. Yang keempat menyiapkan alat bantu. Kalau kita sedang berbicara kita mempunyai alat bantu, contoh di lapangan SMK itu ada lapangan kan? Di lapangan orangnya 1000 dan kita tidak mempunyai alat bantu. Ketika berbicara harusnya yang lantang supaya orang 1000 bisa mendengarkan kita semua. Tapi ketika tidak ada alat bicaranya lemah, bicaranya tidak ngotot-ngotot, bicaranya tidak seperti orang yang mau nyator, maka saya jamin orang akan fokus selama 7 menit. Setelah 7 menit kalian berbicara, orang tidak akan fokus. Karena maksimal fokus orang per orang terhadap apa yang kalian hadapi itu maksimalnya 10 menit sampai 15 menit. Setelahnya 15 menit kalian tetap fokus, berarti kalian berhasil benar-benar ingin mendapatkan apa yang dibicarakan.
bicarakan. Bisa kalian jadi kunci nanti ketika kalian presentasi di kelas. Gitu. Oke? Yang terakhir, latihan rutin di depan cermin. Gak apa-apa. Yang penting cermin yang ada di dalam kamar. Ingat ya, cermin yang ada di dalam kamar. Perlu diingat, cermin yang ada di dalam kamar. Kenapa harus di dalam kamar, Kak? Kan di luar banyak. Di mana, di tukang cukur, di salon, di mbak sebelah, itu juga ada. Kalau saya sendiri melatih rutin di depan cermin semenjak kalian kelas 1. Berarti semenjak SMA kelas 1, SMK kelas 1. Gak apa-apa kalian terlihat seperti orang gila, gak apa-apa. Yang penting yang melihat hanya diri kita dan Allah SWT. Jadi semisal ketika kita sudah bisa membangun diri kita melalui latihan-latihan tadi, trik, maka saya yakin dengan penuh teman-teman semua akan mulai terlatih public speaking, teman-teman. Tapi ketika kita sudah mendapatkan materi dan kita tidak pernah melakukannya, maka percuma saja. Gitu. Lanjut. Nah, teknik public speaking, dasar berbicara, pembukaan, isi penutup, gak usah panjang-panjang. Kalau kalian sambutan, cukupnya berarti 2 intinya. Permohonan maaf dan terima kasih. Mudah diucapkan, sulit untuk dilakukan, bukan dilaksanakan. Teknik vokal, pernapasan, tadi yang seperti saya bilang, ketika kita akan mengawali percakapan, kita harus bernapas. Pernapasan. Ketika kita tidak mengatur nafas kita, maka ketika kita sambutan, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya hormati teman-temanku, teman seperjuanganku, kan bahaya. Jadi kita harus mengatur nafas. Apalagi di sini kan ada anak paskibra pramuka yang saya tahu. Paskibra pramuka terus yang baris berbaris namanya paskibra ya. Kan sering apa ya? Iya atau PMR. Ya semuanya jadinya. Ketika sedang menangani hal sesuatu kadang-kadang terburu-buru ya. Terus kalau ada Mas disuruh aja kepala sekolah gimana? Kita harus tetap santai, walaupun banyak masalah. Santai, kepikiran. Yang pertama pernapasan tadi. Yang kedua volume. Kalau di Jawa, di sini ada yang keturunan Sunda atau Merauke. Jawa semua kan. Kalau di Jawa ada yang namanya bunga, kepada orang tua bahasa kita atau volume kita harus diperkecil. Kecuali kepada orang tua yang volumenya dibesarin, orang tua yang sama-sama apa? Asal sekali. Nah, yang tunarungu, yang agak tunarungu gitu loh. Nah, volumenya. Terus ekspresi vokal, ekspresi muka. Ketika kita sedang menyampaikan berita innalillahi atau berita orang meninggal di depan umum, contoh di mimbar informasi SMK Durna, terus bagian OSIS atau PMR, bagian yang kalbahan menyampaikan berita orang meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia kan berarti saking pentingnya berupa yang namanya ekspresi vokal. Dan juga gini, orang yang sering membuat tertawa itu sulit dianggap serius. Benar nggak? Bagaimana Pak Badut? Iya kan? Orang yang sering membuat tertawa sulit dianggap serius. Aku yakin pasti di sekitaran teman-teman semua ada yang temannya sering membuat tertawa. Ketika dia bilang serius,
Dan juga berlaku gini, ketika ada teman-teman kalian yang tidak pernah mengenal cewek, sekali mengenal cewek, kalian percaya enggak? Dan juga sebaliknya, dan ketika ada satu laki-laki, satu laki-laki yang sering gonta-ganti pasangan, ketika bilangnya pasangan cuma satu, jawabannya apa? Dan juga perempuan, bukan hanya laki-laki. Nah, yang terakhir ada quotes. Ini saya mendapatkan waktu konsolidasi ke SMK Gorna terkait apa ya, terkait leadership dan public speaking, tapi tulisan dibakar terus. Tulisannya itu yang di teruslah berproses karena tidak ada proses yang instan. Yang namanya mie instan saja pasti ada prosesnya. Yang dimakan langsung bisa kok, ya bisa. Diremuk, proses diremuk ya bisa. Plastiknya plastiknya dipak. Aduh bahaya. Terus yang terakhir, jangan protes pada proses. Ingat, terbentur, dan terbentur kemudian. Terbenturnya hanya 2 kali, jangan kebanyakan. Nanti bentur, tunjuk, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ditanyakan? Yang cewek, ada? Apa mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf guys, izin bertanya, kenapa kalau pas kita mau ngomong di depan orang itu sukanya kata-kata itu bibit-bibit, terus yang mau kita ucapin masih semua, dan semua. Yang cowok-cowok ada? Yang cowok kalau bicara nggak dia ribet. Kalau bicara yang cowok manis semua. Atau yang cewek ada lagi? Saya Ali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizali Paramita. Izin bertanya Kak, gimana sih cara opening presentasi yang baik dan apa saja contoh bahasa tubuh khususnya di bahasa tangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simpulkan pertanyaan dari teman-teman kita itu sering dilakukan dan sering terjadi. Yang pertama, kenapa sih ketika kita ingin bicara terkadang ribet atau lupa? Gini aja wis, ketika teman saya di sini disuruh bertanya pasti susah. Padahal bertanya, coba ada apa? Iya kan? Terkadang gitu memang. Membuat pertanyaan aja itu susah banget. Tapi ketika kita sudah menemukan trik apa yang kita akan tanyakan, maka segala perbicaraan apapun pasti ditanyakan. Contoh yang sering terjadi di antara laki-laki dan perempuan, Mas bisa ini jalan barokah sih jam 14.20 mana ini?
Lambene abang, sandalnya biru. Ya kan? Itu mudah. Karena kalian sudah tahu trik untuk menanyakan. Coba kalian terapkan di hal positif yang lebih positif lagi. Semisal segini. Trik bertanya, kan ada yang bagaimana, apakah, kenapa, ya kan? Coba diawali oleh kalimat-kalimat itu. Contoh, bikin pertanyaan. Kak, kenapa sih harus ada ilmu public speaking? Kan jadi membeda-bedakan antara orang yang bisa dan yang enggak. Kan katanya Allah tidak ada pembeda di antara makhluk sesama makhluk. Adanya pembeda antara makhluk dan Tuhan. Kan bisa. Nah, cara mengatasinya tadi kita harus mengatur nafas kita terlebih dahulu. Kalau kita nafasnya teratur, maka tidak ada yang namanya belibet. Ya. Contoh kalimat belibet. Ada yang tahu kalimat belibet? Enggak panjang. Yang seharusnya diucapkan apa menjadi apa? Iya. Seringnya bikin lucu gini kalau senang. Kepala, pundak, lutut, kaki, kelapa. Kan itu bisa jadi belibet. Itu salah satu contoh belibet yang sering kita terjadi. Yang kedua, kenapa tadi? Ketika bertanya sulit, kita awali dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi. Mengapa? Apakah? Apa? Bagaimana? Diawali dengan hal seperti itu dan jangan takut ketika bertanya. Orang takut lah. Mau pertanyaannya bagus. Pertanyaannya orang bermutu. Gak apa-apa. Yang namanya orang bertanya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Yang namanya orang tidur pun tidak ada yang salah. Salah. Dan yang namanya bagaimana orang ini kepikiran kenapa pegang ini? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah gitu. Apakah kita tidak boleh pegangan tangan seperti mereka? Kan boleh. Nah kan kita awali dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Bagaimana Mbak? Ya? Ya? Bagaimana? Terus yang kedua, cara presentasi menarik. Awal improv presentasi yang menarik. Contoh gini, kalau kalian presentasi di kelas, pakainya meja pakainya duduk di depan, atau kalian berdiri kayak gini. Begini, diperbolehin apa? Jalan-jalan. Maksudnya apa ya? Warna kiri. Ya boleh kan? Nah, yang pertama, ketika kalian sudah menemukan titik di mana teman-teman kalian fokus ke kalian dekati. Contoh gini. Ini meja kan? Terus ini meja dan di depannya kan gini. Terus ada teman yang perhatikan, kalian dekati yang perhatikan. Yang pertama, kalau itu diperbolehkan gurunya jalan. Kalau tidak, kalian duduk contoh itu tadi. Kalian bisa memperagakan yaitu tangan kalian. Kalian sering mendengar atau orang ceramah kan tangannya kiai gini-gini. Tapi bukan